Masih di jurang kematian, Yamane Lusuki sudah menyelesaikan tekniknya. Para praktisi aliran kebenaran pun tidak niatan untuk membiarkan Yu Yangji pergi begitu saja. Mereka terus melakukan pengejaran dan pertarungan kepadanya. Setelah berhasil memojokkan Yu Yangji, Lusuki pun diminta untuk melancarkan serangan kepadanya. Yu Yangji sebenarnya sempat lolos, namun serangan dari Lin Jingyu kembali memojokkannya. Dan kini dia pun harus menerima serangan penuh dari Lusuki. Menerima serangan itu secara langsung benar-benar membuat Yu Yangji kesakitan. Hanya saja dia masih mampu bergerak untuk menggunakan hartanya. Bahkan kini dia itu menggunakan darahnya sendiri agar bisa menghancurkan serangan dari Lusuki. Sayang sekali Lusuki tidak niatan untuk berhenti. Malahan dia itu kembali meningkatkan daya serangannya untuk bisa memastikan kalau Yu Yangji akan dikalahkan dengan tekniknya. Terlihat dan jelas betapa sulitnya Yu Yangji dalam menahan serangan itu. Akibat serangan barusan telah membuat ledakan yang begitu besar. Dan ini juga mengakibatkan Yu Yangji menerima luka yang sangat parah. Hanya saja dia itu berhasil melarikan diri dan memberitahu kalau suatu hari nanti dia akan membalas perbuatan mereka. Choi Chai tidak niatan untuk mengejar karena bagaimanapun kondisi mereka saat ini juga tidak begitu bagus. Lusuki pun kembali untuk memberitahu kalau kondisinya baik-baik saja. Bisa dikatakan mereka telah berhasil menang dari istana panjang umur. Di sisi lain, Xiaofan begitu menikmati pertarungan yang telah mereka lakukan. Sedangkan di sebelah lain terlihat kalau anggota istana panjang umur sedang menunggu kedatangan ketua mereka. Yu Yangji pun tiba dengan kondisi yang benar-benar sangat parah. Para pasukannya begitu khawatir dengan kondisi ketua mereka saat ini. Yu Yangji pun mencoba menenangkan mereka karena kondisinya tidak separah yang terlihat. Para pasukannya pun diminta untuk beristirahat dulu karena setelah fajar mereka akan melakukan sesuatu. Yu Yangji sama sekali tidak memperlihatkan betapa lemahnya dia saat ini. Ia berpura baik-baik saja agar para prajuritnya tidak khawatir. Selain itu besok mereka juga akan masuk ke dalam danau untuk mencari harta karun langka itu. Yu Yangji sadar betul kalau kondisi mereka saat ini tidaklah menguntungkan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain tetap maju. Yu Yangji yang telah menggunakan mantra darah tentu akan berdampak buruk bagi tubuh dan kultivasinya. Saat ini 3 faksi kebenaran sedang mengawasi mereka. Jika mereka mundur, hal itu hanya akan membahayakan nyawa mereka saja. Maka karena itulah mereka harus mencari kesempatan di dalam danau. Meskipun itu hanyalah secuil harapan saja, namun mereka akan memanfaatkannya. Longji paham dan akan menuruti perintah dari ketuanya. Di sini Yu Yangji pun mulai memfokuskan diri demi bisa memulihkan dirinya. Hanya saja sebuah asap hijau pun mulai menyelimuti tempat itu. Yu Yangji penasaran siapa yang telah datang kemari dan kemana Longji berada. Sesaat kemudian Sinuyan muncul dan memberitahu kalau ia sudah mengurus Longji. Kedatangan Sinuyan kemari tentu saja membuat Yu Yangji terkejut. Apalagi tindakannya yang telah menyerang sesama aliran. Tindakan itu tentu sungguh tidak baik dan akan dihukum oleh dewa jahat. Hanya saja Sinuyan merasa kalau tuduhan yang dia berikan sepertinya telah salah, karena tidak mungkin mereka melakukan hal itu, dan seharusnya Sinuyan sadar diri. Ia pun menanyakan hal ini kepada Perijin. Yu Yangji kembali terkejut, pasalnya tidak hanya Sinuyan saja, namun Perijin juga datang kemari. Yu Yangji meminta pasukannya untuk tidak menatap mata Perijin. Namun sayang sekali itu sudah terlambat sebab Perijin sudah sejak tadi menggunakan tekniknya. Perijin memberikan salam kepada Yu Yangji. Selain itu ia juga tahu betapa liciknya Yu Yangji yang telah menghabisi para murid sektenya namun malah menuduh pihak lain. Dan kondisi Yu Yangji saat ini tidak mungkin bisa bertemu dengan Bunda Suci Raja Ming. Sesaat kemudian Xiaofan pun tiba dan asap merah yang dirinya miliki. Hanya dan sekejap mata dia pun langsung menghabisi para murid dari Yu Yangji. Dan begitu dingin Xiaofan menghabisi para murid tanpa penyesalan sedikit pun. Dalam sekejap mata pada harinya Yu Yangji pun tahu kalau mereka bertiga lebih dulu datang kemari dan membuat janji untuk saling bekerjasama. Tentu saja dia sudah tidak mampu memprovokasi mereka satu sama lain. Di sini Sinuyan mulai melancarkan tekniknya untuk membatasi pergerakan mereka.
Selain itu dia juga sudah tahu kalau energi Istana Panjang Umur telah habis. Ia pun akan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau keluar dari lingkaran itu. Sadar mereka akan segera kalah, satu persatu dari anggota Yu Yangji pun mulai melarikan diri. Hanya saja Yu Yangji yang kesal mencoba menahan mereka. Tindakan itu seketika saja membuat para prajurit ketakutan dan pada akhirnya mereka pun memilih untuk berkhianat dari Yu Yangji. Ia merasa kalau para generasi muda ini sangatlah hebat. Ia juga agak kecewa karena kejayaan Istana Panjang Umur harus hancur di tangannya. Ia tahu dirinya sudah kalah, jadi dia berharap ingin menyerahkan diri saja. Sebab tubuh dan perbuatannya mungkin berguna bagi mereka. Xiaofan menjelaskan kalau Yu Yangji adalah seorang senior dan memiliki pengalaman yang lebih baik dari dirinya. Jika dia bergabung dengan sekte Raja Hantu, maka posisinya akan diambil oleh Yu Yangji. Maka karena itulah Xiaofan tidak niatan untuk memberikan kesempatan. Perkataan Xiaofan dipuji oleh Xin Wuyan dan kini mereka bertiga pun mulai mendekati Yu Yangji. Terlihat kalau api di Istana Panjang Umur perlahan-lahan mulai mati. Yang menandakan inilah akhir dari Istana Panjang Umur dan juga Yu Yangji. Siang berpindah kepada para praktisi aliran kebenaran, yang mana kita diperlihatkan kepada Song Darren yang agak kesakitan. Wei Min berusaha untuk memberikan bantuan, hanya saja Song Darren memintanya untuk tidak khawatir, karena kondisinya itu baik-baik saja. Apalagi sebagai murid sekte Xingyun, dia akan melindungi umat manusia. Dan seberapa banyak luka yang dia dapatkan, Song Darren akan tetap menjalankan tugasnya. Wei Min agak kesal kepadanya sebab Song Darren terus saja berpura-pura kuat. Lusuki menenangkannya karena bagaimanapun Song Darren sangat jarang keluar dari sekte. Jadi seharusnya Wei Min itu menjaganya dengan baik. Wei Min juga tahu akan hal itu, hanya saja Song Darren adalah orang yang sangat baik hati. Ia pun penasaran bagaimana bisa para guru sekte Xingyun mengajari Song Darren yang tidak begitu pintar. Di tengah pembicaraan mereka, kita dibawa kepada Xiao Yichai yang sedang membicarakan rencananya bersama Li Di dan juga Fang Xing, yang mana mereka berencana untuk mencari tahu lebih dalam tentang Istana Panjang Umur. Selain itu mereka juga ingin masuk lebih dalam ke jurang kematian. Hanya saja Fang Xing merasa kalau racun di dalam tempat itu sangatlah berbahaya. Ditambah ada begitu banyak serangga dan monster beracun yang akan mengancam nyawa mereka. Xiao Yichai memahami hal itu, jadi dia akan membiarkan sebagian besar murid untuk tetap di luar. Sedangkan para murid yang memiliki kekuatan yang cukup akan pergi masuk ke dalam sana. Pada hal itu mereka pun setuju. Nassim pun berpindah kepada Xiaofan dan yang lainnya, yang mana Xin Wuyan merasa kalau tempat ini memang cocok sebagai kuburan bagi Yu Yangji. Kini mereka bertiga pun sedang saling menunggu siapa yang akan melakukan pergerakan lebih dulu. Sampai padarnya muncullah sebuah cahaya yang menyinari seluruh tempat itu. Ledakan cahaya itu benar-benar membuat mereka terkejut. Entah apa yang telah terjadi, Xin Wuyan pun memberikan salam perpisahan kepada mereka. Yang mana perizin mulai pergi, begitu juga dengan Xiaofan dan pasukannya. Sepertinya mereka itu akan bersiap-siap untuk memasuki lebih dalam jurang kematian. 今后变成 一则之中，还请仙子。 Di saat Xiaofan sedang santuy, Yan Hui pun kemari dan membuat Xiaofan bertanya mengenai alasan dirinya kemari karena seharusnya dia itu melakukan penjagaan. Yan Hui memberitahu kalau sebuah pesan rahasia dari aula utama, yang mana dua desa makmur Singlon dan Sujuku datang ke jurang kematian beberapa hari yang lalu. Padahal itu, Xiaofan pun meminta untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Yigao ternyata berada di belakang, yang mana Xiaofan pun memintanya untuk pergi sebab akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Kita pun diperlihatkan kepada para praktisi aliran kebenaran yang sedang melakukan perjalanan menuju jurang kematian. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dipenuhi oleh racun yang sangat kuat. Xiao Yichai meminta mereka untuk berhati-hati. Selain itu ia juga meminta mereka untuk selalu menggunakan senjata ajaib demi bisa melindungi diri sendiri. Mereka paham dan mulai membentuk sebuah pelindung demi mencegah racun ini agar tidak masuk ke dalam tubuh mereka. Tidak begitu lama mereka pun mulai masuk ke tempat di mana cahaya itu berada. Kilauan cahaya itu bisa terlihat dari tempat yang sangat jauh. Yoisu tahu betul kalau saat ini berbagai sekte iblis sedang mengalami permasalahan satu sama lain. Namun di tengah kondisi ini harta langka malah muncul, yang mana tentu saja hal itu akan membuat masalah menjadi semakin besar. Xiaohuan tidak tahu apakah kakaknya itu akan baik-baik saja. Yoichu merasa kalau yang perlu dikhawatirkan adalah keselamatan mereka sendiri. Nah, tidak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Yigao.
yang mana dia itu berusaha untuk menghindar namun Xiaohuan menahannya. Sebab dia itu ingin mengembalikan payung yang sebelumnya Yigao pinjamkan kepada dirinya. Ia pun berpamitan kepada Yigao karena mereka akan melakukan perjalanan. Yigao pun mulai merasa kalau sesuatu telah berubah pada dirinya. Hanya saja dia itu tidak ingin terlalu memikirkan hal ini dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Xiao berpindah kepada Xiao Yichai dan yang lainnya, yang mana mereka sudah semakin dalam memasuki jurang kematian. Mereka harus selalu berhati-hati karena kedepannya racun-racun itu akan semakin kuat. Pada akhirnya mereka pun mendapatkan masalah karena ada begitu banyak tornado racun yang berada di tempat itu. Xiao Yichai berhasil membawa teman-temannya melarikan diri dari tornado-tornado tersebut. Lidi mulai percaya diri kalau jurang kematian tidaklah sehebat apa yang dikatakan oleh orang-orang. Xiao Yichai meminta untuk tidak terlalu menganggap enteng tempat ini, dan mana saja sesuatu yang mengerikan pun akan menimpa mereka. Yang mana terlihat ada siluet dari sosok monster yang begitu besar sedang mengawasi mereka. Sampai pada akhirnya monster itu pun mulai menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Kedatangan dari sosok ular besar ini seketika saja membuat mereka terkejut. Ini cukup wajar, pasalnya mereka tidak pernah menduga kalau monster itu akan muncul secara tiba-tiba. Ukuran dari monster itu sangatlah besar. Bahkan tubuh dari para praktisi ini saja hanyalah seukuran pupil matanya. Ketika ular itu melakukan pergerakan, seketika saja pusaran angin pun muncul. Akibat badai itu telah membuat para murid aliran kebenaran terganggu, dan kini mereka juga harus terpisah satu sama lain. Yang Hong dan Lidi hampir saja bernasib naas, tapi beruntungnya tidak ada satupun dari mereka yang terluka parah, dan bisa dianggap kalau saat ini mereka baik-baik saja. Tapi sesuai dengan yang kita lihat, kalau kini mereka telah terpisah satu sama lain. Sedangkan untuk Lusuki sendiri pergi untuk mengikuti si ular. Yang Susu dan juga Feng Xiang sama sekali tidak tahu di manakah teman-teman mereka berada. Sebab yang berhasil bertahan dari pusaran badai itu hanyalah mereka berdua saja. Xiao berpindah kepada Abang Xiaofan, yang mana itu sedang melakukan perjalanan demi bisa masuk lebih dalam ke lembah kematian. Pusaran ini sama persis yang sebelumnya dilewati oleh para murid aliran kebenaran. Untuk Xiaofan sendiri sepertinya tidak terlalu kesulitan. Kemungkinan dia itu telah berada di sini dalam waktu yang agak lama. Jadi dia yang tidak mau membuang waktu lagi memutuskan untuk gunakan sebuah teknik demi bisa lepas dari kurungan pusaran racun. Rencana Xiaofan berhasil dan kini dia telah berada di atas. Ia tahu betul betapa mengerikannya racun pada lembah itu. Xiaofan merasa dirinya sudah aman, namun Xiaohe merasakan sesuatu. Yang mana itu adalah kehadiran dari monster ular yang sebelumnya dikejar oleh Lusuki. Sama seperti sebelumnya, Xiaofan juga sangat terkejut dengan kedatangan monster itu. Tapi dia menduga kalau kemunculan monster ini bukanlah untuk menampakkan wujudnya saja, melainkan sedang pergi ke sebuah tempat. Xiaofan yang merasa ular itu akan menemukan jalan keluar, memutuskan untuk pergi mengikutinya. Di sisi lain, tepatnya di sekitaran lembah kematian, terlihat kalau Ling Jingyu terpental kemari. Ia yang tidak mau membuang waktu lagi memutuskan untuk pergi agar bisa menemukan teman-temannya. Tapi sepertinya itu tidak semudah yang dirinya kira. Sebab ada seekor burung yang mana tentu saja ini bukanlah burung mimin. Para hewan yang berada di sana terus saja melancarkan serangan kepada Ling Jingyu. Di sisi lain, Xiao Yichai sedang bersama dengan Yang Hong, yang mana sepertinya mereka juga berada di hutan yang sama dengan tempat Ling Jingyu. Hanya saja para monster yang harus mereka hadapi lebih banyak dari yang dihadapi oleh Ling Jingyu. Namun meskipun begitu, Xiao Yichai dan juga Yang Hong sama sekali tidak kesulitan. Mereka sadar betul kalau hutan bagian dalam ini sangatlah berbahaya dari tempat yang sebelumnya. Xiao Yichai pun meminta Yang Hong untuk tidak berterima kasih kepadanya. Sebab mereka adalah rekan yang saling membantu satu sama lain. Berhubung hari belum gelap, Xiao Yichai pun mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Kembali kepada Xiaofan yang sedang mencari keberadaan dari ular besar tadi. Namun entah bagaimana Xiaofan itu sepertinya telah kehilangan jejak dari si ular. Alih-alih menemukan si ular, Xiaofan malah mendapatkan serangan dari seorang gadis cantik yang tentu saja tidak bukan adalah Lusuki. Untuk saat ini Xiaofan masih belum tahu siapa yang melancarkan serangan kepadanya. Namun dia yakin yang melancarkan serangan itu adalah murid dari Sekte Xingyuan.
Bahkan serangannya barusan membuat Xiaofan cukup terkejut. Ia pun mulai bertanya-tanya siapakah yang datang untuk menyerang dirinya. Xiaofan dan juga Lu Suki terus saja melakukan pertarungan tanpa tahu satu sama lain siapa yang sedang mereka hadapi saat ini. Dalam pertarungan itu, serangan yang Lu Suki lancarkan benar-benar membuat Xiaofan terkejut. Bahkan dia itu sempat mundur untuk membentuk sebuah formasi pertahanan demi bisa menahan serangan-serangan dari Lu Suki. Hal itu berhasil menahan beberapa serangan darinya. Namun Lu Suki sepertinya tidak niatan untuk berhenti dan kembali melancarkan serangan. Alhasil Xiaofan pun sadar kalau dirinya tidak boleh berlama-lama terlibat dalam pertarungan ini dan harus segera menyelesaikannya. Saat juga Xiaofan pun mulai membentuk sebuah serangan untuk saling beradu dengan serangan Lu Suki. Di saat kedua serangan itu sudah siap untuk saling bertabrakan, Xiaofan maupun Lu Suki akhirnya tahu mereka sedang berhadapan dengan siapa. Alhasil mereka berdua pun memutuskan untuk menghentikan serangan pamungkas mereka. Xiaofan dan Lu Suki saling berpisah melewati kabut racun. Terlihat kalau sepertinya Lu Suki ini cukup merindukan Xiaofan. Ia sungguh tidak menduga akan bertemu dengan Xiaofan di tempat ini. Namun dia mengingat perkataan gurunya yang mengatakan kalau mereka dan Xiaofan telah menjadi musuh bebuyutan. Jadi seharusnya mereka itu harus menyerang satu sama lain. Sedangkan di sisi Xiaofan juga sepertinya tidak menyangka akan bertemu dengan Lu Suki. Ia penasaran mengapa Lu Suki tidak menghabisi dirinya, padahal dia itu tahu betapa bencinya Lu Suki terhadap aliran iblis. Xiaowei hanya bisa terdiam saja melihat Xiaofan yang sedang kesal. Nah, di saat dia ingin melanjutkan perjalanan, kekuatan yang ada pada diri Xiaofan secara tiba-tiba berusaha untuk lepas kendali. Hal itu berusaha untuk Xiaofan kendalikan, tapi kekuatan haus darahnya tidak mau menyerah dan terus saja memberikan perlawanan. Alhasil, Xiaofan pun bersusah payah untuk bisa menahannya. Sedangkan untuk Xiaowei sendiri ketakutan melihat Xiaofan yang hampir berubah. Untung saja usaha Xiaofan dalam menekan kekuatannya berjalan dengan baik. Yang mana pada dirinya metode Taoisme dan Buddha yang dirinya pelajari bisa melawan haus darahnya. Dia bersyukur karena memiliki kekuatan itu. Ditambah ada kekuatan murni yang ada pada dirinya. Setelah semua itu, Xiaofan dan Xiaowei pun akan melanjutkan perjalanannya. Xiao berpindah kepada fasa yang sedang mencari keberadaan dari Feng Xiang dan yang lainnya. Hanya saja dia itu tidak menemukan siapapun. Sampai pada akhirnya dia pun bertemu dengan Peri Jin. Sebelumnya mereka berdua ini sudah saling bertemu. Jadi fasa sudah tidak terkejut lagi. Peri Jin mencoba untuk menggunakan teknik pesonanya, tapi semua itu berhasil digagalkan oleh kekuatan Buddha yang dimiliki oleh Fasa. Cahaya itu juga membuat Peri Jin gagal menggunakan tekniknya. Tanpa pikir panjang, Fasa pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Peri Jin tidak menduga akan perbuatan dari Fasa, karena seharusnya para biksu bertindak ramah apalagi terhadap seorang wanita. Fasa tidak ingin terlalu mendengarkannya dan langsung saja melancarkan serangan kepada Peri Jin. Pertarungan yang terjadi di antara mereka sepertinya cukup seimbang, namun Peri Jin memilih untuk pergi dan disusul juga oleh Fasa. Sedangkan Lidi yang melihat hal itu tidak ingin terlibat dan memilih untuk pergi saja. Di sisi lain, Lin Jingyu sampai di sebuah tempat yang memiliki aroma bunga yang sangat kuat. Hanya saja perhatiannya teralihkan kepada sebuah tempat yang malah terlihat kalau saat ini Jiang Susu sedang berhadapan dengan seekor burung. Tidak hanya sendirian, namun dia juga dibantu oleh Feng Xiang. Sepertinya burung ini bukanlah sembarang burung karena mampu menekan dua orang sekaligus. Lin Jingyu pun datang untuk memberikan bantuan. Tapi di saat burung itu ingin kembali melancarkan serangan, secara tiba-tiba hewan itu diserang oleh tumbuhan di sana. Yang mana Jiang Susu menyebutnya sebagai Hua Jiaozu, yang merupakan salah satu tumbuhan yang berbahaya. Tumbuhan itu bisa memakan berbagai makhluk hidup. Feng Xiang berterima kasih kepada Jiang Susu karena berkatnya dia tahu tentang tumbuhan itu. Hanya saja mereka tidak bisa berbicara terlalu lama sebab saat juga tumbuhan ini kembali melancarkan serangan. Untung saja mereka masih bisa menghindar dan sekaligus menjauh dari jangkauan serangan tumbuhan itu.
Berhubung mereka telah bertemu satu sama lain, Jiang pun merasa ini adalah takdir. Hanya saja tempat ini terlalu berbahaya untuk mereka tinggali. Jadi dia pun mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Xiao berpindah kepada Xiaofan yang sepatutnya merasakan kehadiran dari seseorang. Jadi dia pun segera membawa Xiaohui untuk pergi mencari orang itu. Nah, ternyata seseorang yang Xiaofan rasakan adalah Xin Wuyan. Jadi dia pun memilih untuk mengikutinya saja. Nah, sejak tadi kita ini diperlihatkan kepada burung kecil yang mengawasi lembah itu. Yang mana ternyata mereka semua sedang diawasi oleh Zuko dan juga Xinglong. Sepertinya mereka itu sedang merencanakan sesuatu. Kembali ke dalam lembah kematian, terlihat ada sosok monster yang bisa berbicara. Tidak hanya satu, namun ada begitu banyak monster yang berada di sana. Dan mereka itu bersiap untuk melakukan sesuatu. Namun sayang sekali kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.